Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Tribuners. Ketemu lagi dengan saya, Pak Rizal Siahaan tentunya di seperti biasa hari Jumat ada obrolan spesial kita dengan mahasiswi-mahasiswi atau mahasiswa. Nah, hari ini di Bincang Kampus seperti biasa hari Jumat setiap pukul 15 WITA kita ada Bincang Kampus, dan hari ini spesial sekali kita kedatangan narasumber kita. Ada mahasiswa berprestasi dari Universitas Negeri Makassar. Ada Nurul Alwiya. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Nurul. Waalaikumsalam Kak. Halo Kak. Halo juga. Wah, Nurul hari ini temanya pink ya. Mulai dari jilbab pink, kemudian temboknya di belakang pink juga. Oke. Warna kesukaan Kak memang. Oke, warna kesukaannya. Baik. Tribuners, hari ini tema yang akan kita bahas yaitu yang muda, yang berprestasi dan yang berkarya. Dari temanya sudah ketahuan ya, kita hari ini lagi bersama salah satu mahasiswa berprestasi. Nah, Nurul, selama kurang lebih satu jam ke depan ya, kita akan ngobrol-ngobrol nih dengan Nurul. Karena Nurul ini salah satu mahasiswa berprestasi di UNM. Bagaimana sih Nurul ini bisa berprestasi, kemudian prestasi-prestasi apa yang sudah diraih Nurul sejauh ini? Nah, oke, kita langsung saja. Baik, Nurul, apa kabar nih? Baik ya? Lagi di mana, Nurul? Alhamdulillah Kak, baik. Kalau saat ini lagi di daerah Kak, di Polewali Mandar tepatnya. Oh, Nurul asli Polewali Mandar ya? Ya Kak. Baik, jauh ya. Baik, Tribuner. Nurul sebagai mahasiswa berprestasi, ada baiknya Nurul perkenalkan diri dulu lah ke Tribuners. Pasti banyak yang penasaran nih dengan Nurul. Wah, ini mahasiswa berprestasi, anak UNM, apalagi anak UNM nih, mahasiswa UNM, mungkin baru tahu, ternyata saya punya teman sekampus mahasiswa berprestasi. Nah, ada baiknya Nurul kenalan dulu deh sama Tribuners pemirsa kita. Silakan Nurul. Baik, halo teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Nurul Alwiya, akrab dipanggil atau disapa itu Nunu. Usia saat ini 19 tahun. Saat ini saya baru menyelesaikan semester 4 di program studi psikologi Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar. Itu sih Kak, kalau dari saya. Oh, Nurul ini rupanya calon psikolog ya, calon psikolog dari UNM. Kita doakan semoga studinya lancar ya. Nurul, berbicara soal mahasiswa berprestasi, kita pengen tahu apa sih sebenarnya prestasi-prestasi Nurul yang diraih selama ini sampai ditetapkan oleh UNM atau ya kampusnya sebagai mahasiswa berprestasi UNM. Bisa dijelaskan Nurul, prestasi apa sih dan yang paling membanggakan itu apa sih bagi Nurul? Baik, kalau misal kita bahas soal prestasi itu, pasti kalau orang yang mau daftar sebagai mawapres itu tentunya yang paling yang harus ada itu pasti prestasi ya Kak. Jadi kalau mau dibilang prestasi ya alhamdulillah sih ada beberapa. Terus kalau prestasi alhamdulillah saat ini saya itu selain ikut PKM ada juga. Terus tapi kalau yang mendominasi itu yang saya cantumkan kemarin di capaian unggulan itu banyakkan jadi speaker sih Kak. Alhamdulillah sekarang itu giat-giatnya sedang menjadi speaker di nasional ataupun di provinsi. Nah, selain itu, kalau misal prestasi, saya juga kemarin sempat berkesempatan untuk menjadi perwakilan Keko di salah satu conference Anuman. Terus aktif juga ngikut kayak volunteering, seperti itu Kak. Dan ada juga semacam karya tulis pastinya. Baik, Nurul, saya baca itu berita dari Tribun Timur ya. Ini salah satu prestasi Nurul juga ya, adalah menyandang gelar runner-up Duta Lingkungan Sulsel ya. Benar ya Nurul? Duta Benar, Kak. Lingkungan. Kemudian jadi Miss Green Generation Indonesia. Kalau saya lihat Nurul sepertinya ini pecinta lingkungan juga ya, pecinta lingkungan. Bisa diceritakan Nurul bagaimana? Betul, Kak. Bagaimana Nurul bisa mendapatkan gelar ini sebagai Duta Lingkungan Sulsel, kemudian Miss Green Generation Indonesia. Artinya Nurul ini pemerhati, kalau bahasanya kita ya, pemerhati lingkungan atau cinta lingkungan. Bisa diceritakan Nurul bagaimana bisa mendapatkan gelar ini? Baik Kak, terima kasih.
Jadi sebenarnya untuk saat ini itu saya fokusnya, maksudnya kayak tertariknya itu ada 3 bidang ya. Yang pertama emang yang paling saya tekuni itu ada yang namanya lingkungan, terus ada pendidikan dan baru-baru ini mencoba untuk memulai proyek di bidang psikologi sesuai dengan bidang saya. Tapi jika terkait dengan lingkungan itu, memang sedari kecil itu saya sangat senang yang namanya lingkungan. Kayak gimana ya, kayak kalau misal lingkungan itu seperti membawa suatu hal yang beruntung bagi saya. Maksudnya untuk bagian lingkungan saya emang benar-benar seperti prioritas di sana. Kenapa? Selain karena alasan dari kecil yang betul-betul diajarkan oleh orang tua untuk cinta sama lingkungan, itu juga karena support dari kondisi sekitar. Nah, kenapa harus lingkungan? Ya itu tadi Kak, sebenarnya awal-awal saya itu fokus ke lingkungan itu dikarenakan saya nih anak yang nggak bisa minum air itu loh Kak, yang kayak emang harus minum yang air air apa namanya, air yang dimasak itu loh Kak. Jadi secara tidak langsung saya ini harus bawa botol terus ke sekolah. Nah, karena kebiasaan tersebut dari TK, sehingga waktu SMA secara tidak langsung saya ngajak nih teman-teman SMA waktu itu untuk bawa botol juga, tapi tidak secara memaksa. Jadi hanya karena memperlihatkan perlakuan untuk membawa botol tersebut, sehingga teman-teman bisa ikut juga untuk bawa botol. Karena seperti ini nih alasannya, karena kan ketika kita bawa botol itu yang ini loh Kak, yang buat botol, jadi kita nggak perlu lagi tuh yang namanya beli air yang kemasan gitu kan, yang plastik. Nah, Ya. karena kebiasaan tersebut dan sudah berhasil mengajak orang-orang sekitar, akhirnya waktu itu saya ikut salah satu event. Alhamdulillah waktu itu menang sehingga dinobatkan juga jadi Honorary Youth Ambassador New Zealand to Indonesia. Nah, waktu itu proyeknya yaitu namanya Gerakan Botonisasi, kerennya itu lebih dari 100 orang, 1.000 bahkan iya, iya, iya 1.000 malah, karena kita melibatkan sekolah-sekolah lain juga. Sehingga waktu itu, karena dari aksi yang kecil tersebut hanya membawa botol kan, dan itu bisa mengajak banyak orang, sampai 1.000 orang, sehingga waktu itu diapresiasi juga dari New Zealand-nya sendiri. Dan juga kemarin baru-baru juga waktu kapan ya itu ya, baru-baru tahun 2000-an, 2020 kalau nggak salah, itu dinobatkan juga mendapatkan apresiasi dari Kementerian Lingkungan Hidup atas aksi tersebut. Karena ini dinilai sebagai aksi yang unik dan belum ada sebelumnya di manapun diterapkan di sekolah-sekolah manapun yang ada di Indonesia. Jadi itu sih Kak, kalau misalnya background soal lingkungan, dan karena akhirnya sudah beberapa kali diberikan kesempatan oleh pemerintah untuk merasakan pendidikan kelingkungan, bahkan sampai ke New Zealand itu sendiri. Setelah mendapatkan pendidikan di sana, alhamdulillah sampai saat ini, khususnya di Sulawesi Barat, saya juga dipercayakan sebagai salah satu penggiat muda dan untuk menerapkan aksi-aksinya. Nah, dan untuk sekarang ini itu saya sedang fokus untuk pengurangan sampah kantong plastik dengan cara betul-betul menjaga dengan baik tentang di Alfamart atau Indomart tentang penggunaan kantong plastik tersebut, Kak. Seperti itu, Kak, sih kalau misalnya latar belakang tentang lingkungan. Jadi saya memang alhamdulillah udah bisa ada project sih, Kak, kalau misalnya di bidang lingkungan. Kalau misalnya soal Green Generation, ya itu tadi juga sih, Kak. Karena waktu itu saya ikut yang namanya Jambore Generasi Hijau Nasional. Itu waktu SMA. Nah, waktu itu karena atas dedikasi mungkin dan keaktifan sehingga dipilih menjadi 5 besar untuk peserta terbaik putri yang akhirnya setelah kita melakukan pemilihan lagi juga masuk kategori Miss Green Generation pada waktu itu. Luar biasa sekali ya. Kalau ceritanya Nurul benar-benar menunjukkan sosok yang peduli lingkungan ini sebenarnya menjadi kampanye yang sangat baik, apalagi saat ini lingkungan menjadi great issue ya, di mana soal apalagi pencemaran limbah plastik itu sangat menjadi isu yang luar biasa, bukan hanya di Indonesia, bahkan di seluruh dunia menjadi perhatian. Dan apa yang dilakukan Nurul tadi menjadi hal yang luar biasa, dimulai dari hal kecil ya Nurul, tapi dampaknya bisa sangat besar.
Baik, Nurul, ada juga nih prestasi yang saya baca ini. Nurul ini kalau dibaca prestasinya sudah melanglang buana di bukan cuma di Indonesia ya, tapi sampai di luar negeri ya, ada sampai di Alhamdulillah. Ceko ya kalau nggak salah ini Ceko. Kemudian tadi sudah dijelaskan di New Zealand juga dan tentunya di Indonesia aja, nggak usah dibilang ya, sudah banyak prestasi. Nurul, apa sih kiat-kiat supaya bisa mendapatkan prestasi? Mungkin ya ada teman-teman Nurul di UNM di sana yang ingin berprestasi juga, tapi ini maksudnya mereka bingung ya, apa ya prestasi yang saya bisa tonjolkan gitu dalam diri saya. Ini bagaimana kiat-kiat dari Nurul supaya mahasiswa lain yang belum berprestasi bisa juga berprestasi, menggali potensi diri atau seperti apa? Baik, Kak. Jadi kalau misal bahas tentang kiat-kiat itu, yang pertama saya lakukan sejak kecil itu saya selalu berupaya untuk membangun mimpi. Jadi kenapa harus bermimpi? Karena simple alasannya waktu saya kecil, pada waktu itu, kalaupun kita bermimpi, misalnya kita bermimpi untuk jadi ini, kita mimpi untuk jadi presiden misalnya, dan kalaupun itu tidak terwujud, kita setidaknya mimpi-mimpi tersebut sudah terwujud dalam dunia mimpi kita. Itu sih Kak alasan paling pertama saya untuk terus bermimpi, walaupun bagi saya itu adalah suatu hal yang mustahil. Waktu itu saya bilang juga nih, kayak misal, oke, saya mimpi deh nanti kalau kuliah harus bisa ke luar negeri kan setidaknya. Jadi saya bikin tuh Kak list-list 10 negara yang bakal saya kunjungin dan salah satunya waktu itu ada New Zealand. Tapi saya targetkannya itu waktu kuliah dan alhamdulillah banget mungkin dan juga karena betul-betul dari doa yang kuat, saya sangat percaya dengan yang namanya kekuatan doa. Nah, akhirnya secara cepat Allah betul-betul mengabulkan doa tersebut dengan cepat di usia 15 tahun, padahal saya memperkirakannya itu bisa yang kayak usia 20 tahun, mungkin harus bisa ke luar negeri karena suatu pencapaian. Tapi di usia 15 tahun, Allah sudah mewujudkan itu. Nah, jadi teman-teman sekalian, bermimpilah, karena bermimpi itu tidak dilarang. Bermimpi itu tidak ada yang melarang dan tidak ada batasnya. Nah, selanjutnya, selain kita untuk membangun sebuah mimpi tersebut, walaupun hal itu mungkin mustahil, langkah selanjutnya yang saya ingin berikan kepada teman-teman yaitu catat atau buat semacam to-do list. Kamu mau apa? Kamu mau gimana? Apa sih yang akan kamu dapatkan ketika kamu berupaya untuk mencapai ini? Terus langkah-langkah apa yang kamu terapkan? Itu benar-benar membantu saya untuk membuat apa yang ingin saya lakukan setiap harinya itu benar-benar tercapai dan sangat membantu dalam memanage waktu saya di dalam setiap harinya. Jadi itu Kak kayak semacam kita buat kayak boleh juga kayak mungkin baru awal kalau untuk teman-teman yang baru awal itu buat semacam bentuk jam digambar gitu kan. Terus kita lihat tuh, oh kalau jam dari jam segini sampai segini saya harus ngapain, segini sampai segini harus ngapain. Nah, seperti itu. Selain itu juga melakukan pencatatan mimpi tadi supaya kita bisa tahu, alhamdulillah ini yang sudah terwujud, ini yang perlu dikembangkan dan ini yang perlu dicari lagi. Nah, selain itu, selain kita mencatat, lakukan apa-apa kiat-kiat kalian untuk mewujudkan mimpi tersebut. Nah, setelah teman-teman sekalian ini sudah berusaha secara maksimal, teman-teman harus paling percaya ini yang paling kunci utama yaitu doa yang kuat. Karena saya pengalaman banget nih Kak, sebenarnya saya itu kalau misalnya event, apalagi waktu itu ikut yang seleksi ke New Zealand-nya itu, jujur saya benar-benar tidak bakal menyangka kalau saya yang akan terpilih ke New Zealand. Secara 5 orang, teman-teman saya yang ikut berkompetisi juga pada waktu itu adalah 5 orang hebat yang ada di Provinsi Sulawesi Barat waktu itu. Di antaranya ada yang sebagai duta genre, ada Toma Kappa, kayak itu tuh kayak yang tololo gitu loh Kak. Terus ada juga duta sanitasi, tapi waktu itu saya bukan bukan siapa-siapa, tidak pernah menyandang gelar sama sekali waktu itu, saya hanya sebagai pelajar biasa. Nah, karena saya rasa saya masih minim pengalaman kan waktu itu, jadi saya mencari cara gimana ya caranya agar setidaknya saya bisa berusaha semaksimal mungkin. Nah, pada waktu itu saya berpikir kayaknya yang saya bisa lakukan untuk maksimal lain selain mengusahakan presentasi yang baik yaitu adalah dari kekuatan doa sendiri. Nah, akhirnya saya ini bukan mengumbar ibadah ya, tapi benar-benar
mengatakan kepada teman-teman, ini loh kalau misalnya strategi saya. Jadi waktu itu eh, saya gimana ya, benar-benar yang namanya terus berdoa, dan berdoanya itu bukan yang kayak, ya Allah biarkan saya untuk ke New Zealand, tapi saya berdoa hanya untuk semoga bisa tampil baik, apalagi jurinya ini adalah internasional, jadi setidaknya nggak malu-maluin keluarga tampil pertama kali di nasional waktu itu. Nah, dan alhamdulillah ternyata mungkin juga karena usaha yang sudah maksimal juga, tapi prestasi waktu itu masih minim, dan alhamdulillah juga karena project, dan salah satunya juga kan penilaian project. Jadi belum tentu kalaupun yang kemarin itu memiliki banyak prestasi misalnya, tapi projectnya kurang berimpact, itu masih bisa dipertimbangkan. Dan alhamdulillah karena kemarin itu kan penilaian yang utama adalah project, dan akhirnya, dan saya rasa walaupun saya punya pengalaman minim, tapi punya kekuatan doa yang kuat, itu sangat-sangat bisa membantu kita sehingga kita bisa mewujudkan impian. Selain itu, Kak, saya banyak sekali sih pengalaman tentang kalau misalnya kita bahas tentang kekuatan doa ini, seperti waktu saya kemarin SBMPTN juga, seleksi UTBK kan namanya, waktu itu saya seleksi UTBK yang dimana sebelumnya saya ikut bimbel juga ya kan Kak waktu itu, karena saya merasa saya masih sangat minim dalam pengetahuan yang kayak tematik, yang kayak angka-angka, matematika seperti itu. Namun waktu itu saya minta restu juga dari orang tua kayak gini, Papa, Mama tolong ya nanti kalau udah mau tes, didoakan semoga bisa lancar. Karena saya rasa saya masih minim gitu kalau bahas tentang tematik, matematika, dan angka-angka. Namun waktu itu benar orang tua saya mendoakan dari saya masuk ruang tes sampai selesai, dan wah alhamdulillah saya sempat terharu juga di dalam ruang tes loh Kak, karena saya bisa jawab soal matematika tersebut dan alhamdulillah mendapatkan skor yang tinggi pada waktu itu. Jadi ini loh teman-teman pentingnya kekuatan doa dan usaha. Setelah kita berusaha secara maksimal, hal yang paling penting menurut saya yaitu percaya dengan kekuatan doa. Karena percuma juga jika kita berusaha maksimal, tapi tidak izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya itu akan kurang baik kalau menurut saya. Itu sih, Kak. Baik, ada tiga yang saya catat yang sangat penting dari Nurul tadi. Yang pertama, ketika punya target, Pak, impi paling tidak bermimpilah. Pas buat impianmu, bermimpi apa yang ingin kau capai. Kemudian setelah kau punya impian, kemudian berusaha untuk mencapai itu. Dan yang paling penting ketiga bagi Nurul tadi adalah doa. Doa ini adalah hal yang paling penting, paling utama, khususnya doa orang tua Nurul ya. Paling bagaimana peran orang tua, doa orang Betul, tua, Kak. karena doa orang tua itu dianggap doa yang paling jarap ya, yang dapat mengabulkan apapun permohonan kita. Luar biasa sekali Nurul. Nurul, saya mau tanya, tadi Nurul sudah menyebut telah mengunjungi New Zealand sebagai negara yang memang dicita-citakan ingin berkunjung ke sana. Bisa tahu Nurul negara mana saja yang sudah pernah dikunjungi dan yang mana yang selanjutnya ingin Nurul, saya mau ke sini lagi deh, saya pasang impian lagi deh mau ke negara ini dan berusaha atau dan sambil berdoa bisa ke sana lagi. Iya sih Kak, kalau misalnya negara itu ada sih Kak, tapi masih dirahasiakan sih Kak. Tapi ya, tapi kalau tiga terbesar itu uh, pinginnya sih ya ada Amerika juga, karena Amerika itu sebagai pusat psikologi juga di sana, jadi semoga bisa ke sana. Inggris juga boleh karena saya itu pecinta Harry Potter, jadi pengennya ke sana. Itu sih Kak, ada sih Kak, tapi doain ya Kak, semoga bisa terwujud. Amin, amin. Tentu kita doakan yang terbaik untuk Nurul. Dan nanti setelah selesai di UNM bisa ambil beasiswa ke luar negeri kemanapun pilihan Nurul, pasti dengan usaha, kembali lagi dengan impian, kemudian berusaha dan doa pasti bisa terwujud. Baik Nurul, Nurul sekarang aktivitasnya apa saja sih? Apalagi kan sekarang tadi Nurul bilang sudah masuk semester 5 ya, sudah mau masuk semester 5 ya? Sorry. Iya Kak. Oke, sudah masuk semester 5 dan di masa pandemi ini aktivitas perkuliahan di kampus hampir tidak ada. Mudah-mudahan kita harap nanti di masuk semester baru ini di bulan 8 sudah normal kembali. Jadi aktivitas apa nih yang Nurul lakukan sejauh ini di masa pandemi ini? Sekarang kan lebih banyak aktivitas di kampung halamannya ya, atau di mana itu selain di kampus, aktivitas-aktivitas apa yang Nurul banyak lakukan?
untuk mengisi waktu di masa pandemi yang ketika tidak ada aktivitas di kampus, jarang bertemu teman-teman, dosen, dan atau siapapun itu. Sekarang Nurul lebih banyak ngapain di rumah atau di tempatnya? Baik, Kak. Jadi kalau misalnya dari semasa pandemi itu, awal-awal pandemi, saya banyakan ikut webinar sih, Kak. Webinar psikologi yang tentang saya ingin fokus di psikologi mana. Kan kata dosenku itu selain ilmu dari kampus, boleh banget juga untuk cari ilmu lain seperti ikut webinar, apalagi kan kalau kita ikut webinar itu pembahasannya yang kayak seru-seru gitu loh Kak judul-judulnya. Nah, selain ikut webinar, alhamdulillah saya juga aktif project tadi, beberapa project selain sebagai menjadi speaker atau narasumber di beberapa kegiatan. Nah, saya juga aktif salah satu komunitas namanya Science Station. Itu salah satu komunitas kami di Fakultas Psikologi, yang dimana di situ berfokus untuk pengembangan skill dan untuk mencari event-event yang ada di luar. Nah, selain itu, saya juga, selain kerja untuk persiapan Mawapres ini juga ya Kak, Pilmapres ini juga, karena betul-betul untuk persiapan Pilmapres itu butuh waktu yang panjang. Selain salah satunya untuk persiapan Pilmapres kemarin itu, saya juga kan kemarin project kan waktu Pilmapres itu kita disuruh untuk buat gagasan kreatif ya Kak, namanya itu semacam karya tulis. Nah, di mana karya tulis itu saya menampilkan sebuah project baru yang betul-betul ada. Nah, itu dalam bentuk jurnal. Namanya Jurnal Kesehatan Mental yang fokusnya itu pada series Emotional Abuse Series pada perempuan. Ya, itu sih Kak, kalau dari saya. Oh iya, jurnalnya ada tapi di sana Kak. Ya, jadi ini ya yang menjadi nilai positif juga. Jadi meskipun sebenarnya masa pandemi kita tidak aktivitas kita terhalang, tidak bisa terlalu banyak bergerak di luar sana, tapi harus tetap produktif Nurul ya dengan mengikuti kegiatan-kegiatan macam tadi Nurul bilang webinar dan sebagainya. Jadi tetap harus belajar ya Nurul ya. Iya Jadi Kak, kalau hmm, Kalau menurut saya itu Kak, pandemi kita nggak harus yang kayak stuck menjadikan pandemi ini sebagai sebuah masalah gitu loh. Jadi jangan hmm. jadikan situasi itu sebagai penghambat kita untuk berkembang, tapi bagaimana cara kita untuk melihat situasi sebagai peluang untuk tetap membuat diri kita berkembang. Dan sejujurnya kalau pandemi ini saya mendapatkan banyak manfaat juga sih Kak. Maksudnya yang kayak kita bisa benar-benar memanfaatkan waktu pandemi ini, karena mungkin kalau kemarin waktu masih kuliah online itu, online offline itu kita masih kuliah di kampus, kita agak susah sih Kak cari event karena harus menyesuaikan dengan waktu kampus lagi, di mana notabene-nya psikologi itu it's hard. Jadi sangat susah untuk cari event. Nah, tapi setelah adanya maksudnya adanya situasi pandemi ini, alhamdulillah sebagai bentuk memanfaatkan waktu tersebut, kita jadi tidak hanya kuliah, tapi kita juga bisa jadi speaker, kita bisa ikut webinar, di mana kalau mungkin secara daring kemarin itu kita pasti ikut kayak seminar-seminar itu di weekend aja ya Kak. Jadi nggak bisa sambil di hari-hari yang kayak kuliah. Tapi kalau semenjak daring ini kita bisa melakukan semuanya. Misalnya kita bisa ikut pembelajaran mata kuliah juga. Setelah itu kita bisa ikut langsung ke webinar tanpa harus ada moving yang sangat besar. Jadi itu sih Kak kalau dari saya. Jadi kita benar-benar harus bisa untuk memanfaatkan yang namanya situasi sebagai peluang. Itu sih Kak dari saya. Baik, betul sekali ya. Dulu memang di masa sebelum pandemi memang aktivitas kita lebih bebas, tapi jadi kurang kreatif ya Nurul ya jadinya. Tapi Pak dengan pandemi ini memaksa kita untuk lebih kreatif ya melakukan aktivitas-aktivitas termasuk akademik maupun non akademik itu Ya dan Kak. jadinya positif ya mendapatkan kita mendapatkan sesuatu yang positif seperti yang Nurul bilang tadi. Baik Nurul, ada nggak target-target yang ingin Nurul capai atau yang belum Nurul capai dan paling ingin diwujudkan dalam waktu ya satu atau beberapa tahun ke depan yang paling ingin dicapai oleh Nurul? Baik Kak, terima kasih. Jadi kalau misal bahas target ke depan itu tentunya ada. Bahkan sangat banyak sekali target yang belum terpenuhi sampai sekarang. Tapi insya Allah karena kita juga yang namanya berproses, jadi step by steps. Jadi
kita berupaya untuk mewujudkan sedikit-sedikit langkah. Nah, kalaupun bahas soal apa yang saya inginkan ke depannya, tentunya saya berharap saya bisa menjadi psikolog, saya bisa menjadi psikolog bidang klinis, karena saya berharap bisa membantu teman-teman ataupun orang-orang di sekitar yang mempunyai permasalahan-permasalahan klinis, misalnya seperti gangguan dan lain sebagainya. Nah, selain itu, namun kan sebelum untuk bisa dapat psikolog klinis itu, tentunya kita harus ambil S2 dulu ya, Kak, untuk profesi. Nah, kalau untuk profesinya sendiri ya, saya berharap nanti saya bisa dapat beasiswa juga. Ada beasiswa yang sedang saya targetkan dan sampai saat ini masih dipersiapkan dan juga dibimbing oleh kakak saya sendiri, namanya Kak Imam. Jadi beliau itu juga maksudnya saat ini jadi peserta di beasiswa tersebut. Jadi saya berupaya untuk bisa sampai ke sana, tentunya melalui beberapa proses seperti memperbaiki karya di bidang riset juga salah satunya. Itu sih Kak Nurul, untuk sejauh ini. saya tanya, Nurul ini mulai tertarik di dunia psikolog atau apa tentang psikolog ini sejak kapan sih? Apakah memang dari kecil? Nanti kalau saya kuliah mau masuk psikolog nih atau tiba-tiba muncul apa ya? Tiba-tiba muncul begitu saja dan Nurul lanjut aja deh kita masuk psikolog atau memang dari dulu cita-citanya targetnya ingin jadi psikolog? Baik, jujur Kak, sebenarnya saya tuh nggak pernah terpikirkan kalau mau kuliah di bidang psikologi. Nah, jadi sedari kecil itu, dari saya SD, kalau ditanya, kamu cita-citanya mau apa? Saya itu jujur, saya mau jadi jurnalis. Saya Oke. mau ya betul sekali Kak. Oke. Makanya kemarin dan saya rasa cita-cita itu tidak pernah berubah sejak saya SMP sampai dengan SMA. Akhirnya saya berupaya untuk mencari event di bidang jurnalis tersebut, ilmu komunikasi kan Kak lebih tepatnya. Nah, akhirnya saya ikut kemarin juga kan di New Zealand itu kita belajar di Auckland University of Technology. Di sana kita belajar tentang ilmu jurnalis, cara buat film yang kayak virtual-virtual gitu juga, desain. Di sana kita belajar di Massey University. Nah, terus saya juga pernah, karena kan saya pingin banget nih Kak jadi jurnalis waktu itu. Terus saya juga pernah, alhamdulillah terpilih 15 pelajar untuk programnya Kemendikbud, namanya itu Belajar Bersama Maestro. Nah, saya di situ ambil bagian media, fotografi lebih tepatnya, dan videografi pada waktu itu. Karena kan untuk lolos yang namanya SNMPTN pada waktu itu tentunya kita punya verifikasi sertifikat yang mendukung yang ingin kita tuju gitu loh Kak. Tapi nah karena saya merasa alhamdulillah ya udah ada nih, udah punya sertifikat di bidang jurnalis ini. Tapi waktu itu saya daftar Ilkom, semuanya Ilkom pilihan pertama dan kedua itu saya ambil ilmu komunikasi semuanya. Tapi tidak lulus Kak waktu SNMPTN. Nah, sampai akhirnya karena saya emang excited di sana, saya benar-benar pengen di ilmu komunikasi, akhirnya waktu SBMPTN, saya daftar SBMPTN itu pilihan pertamanya itu Ilkom lagi. Nah, pada waktu itu Mama bilang nih sama saya, gak usah Ilkom terus, coba cari jurusan lain juga. Terus kata mamaku bilang gini, kenapa nggak coba ambil psikologi? Terus aku bilang kan kayak gini loh Kak, kayak psikologi di mana? Terus Mama bilang coba ambil di UNM, soalnya psikologi yang bagus itu pada waktu itu UNM kan Kak. Nah jadi saya bilang, tapi saya nggak pikir gitu loh mau jadi apa gitu kalau di psikologi. Saya belum tahu kan karena saya emang fokusnya ambil di Ilkom. Terus saya bilang juga sama Mama yang kayak saya kalau ambil psikolog ini kayak passing grade-nya itu lebih tinggi loh daripada Ilkom, mana mungkin bisa lulus gitu kalau misalnya ambil pilihan pertama itu Ilkom, sedangkan jurusan kedua itu psikologi yang notabene-nya passing grade psikologi itu lebih tinggi daripada Ilkom. Terus kata Mama, udah coba aja dulu, coba aja. Terus aku bilang, masa iya gitu kan? Tapi akhirnya aku coba juga Kak. Akhirnya pilihan pertama itu Ilkom dan pilihan kedua itu eh, psikologi. Dan alangkah terkejutnya saya, waktu itu saya dinyatakan lulus di psikologi Universitas Negeri Makassar, di mana wow. Dan saya tanya-tanya ke orang gitu loh, gimana sih psikologi UNM itu? Terus banyak yang bilang, serius keterima di sana.
kalau misalnya ambil psikologi UNM itu susah masuk, lebih susah untuk keluar loh. Terus aku bilang, wah luar biasa ya. Tapi karena saya juga anak yang suka tantangan gitu loh Kak, suka untuk challenge diri. Akhirnya saya, oke, kita coba, mari kita lihat gimana susahnya yang namanya berkuliah di psikologi UNM. Dan ternyata emang susah sih Kak, serius. Tapi berhasil ya Nurul ya sejauh ini. Sudah Alhamdulillah Kak, sampai semester jadi 5. psikologis. Nah, iya Kak, kembali lagi terkait dengan alasan tadi, walaupun pada awalnya saya masuk psikologi itu saya benar-benar nggak tahu, saya minim sekali yang namanya pengetahuan tentang psikologi berbeda seandainya saya lulus di Ilkom, wah saya udah tahu nih mata kuliahnya yang kayak gimana-gimana, apa yang harus dipersiapkan. Dan waktu itu saya benar-benar nggak tahu apa-apa untuk masuk di psikologi. Teman-teman saya sudah pada tahu, misalnya kan awal-awal kuliah itu pasti ditanyain soal arti kata psikologi itu apa, psych, gitu-gitu kan Kak. Tapi semua orang udah pada tahu, sedangkan saya itu benar-benar nggak tahu waktu itu. Tapi alhamdulillah sejak saya belajar psikologi kurang lebih udah 2 tahun ya, udah 2 tahun, akhirnya saya tahu alasannya itu seperti apa. Dan ternyata karena saya emang benar-benar butuh yang namanya ilmu psikologi sebagai untuk perbaikan diri saya, tapi juga untuk menyadarkan kepada lingkungan di sekitar saya. Karena saya rasa di lingkungan-lingkungan sekitar saya ini masih minim pengetahuan tentang psikologi. Banyak sekali hal-hal yang masih dianggap remeh atau tidak begitu berkembang, tapi di psikologi itu semuanya dibahas. Seperti kita bahas motivasi belajar, dukungan emosional orang tua misalnya. Karena ini kita tahu dukungan emosional seperti ini apalagi dari orang tua itu salah satu hal yang masih disepelekan atau dianggap biasa seperti itu. Nah, dari sinilah Kak saya tahu, oh ternyata psikologi ini betul-betul bermanfaat karena kita menyadarkan berbagai bentuk-bentuk kesehatan yang kurang disadari seperti kesehatan mental tentunya Kak. Iya Kak, seperti itu. Tadi ada yang menarik waktu Nurul cerita waktu ingin daftar ya masuk perguruan tinggi, eh, mama yang kasih saran ke masuk psikologi dan Betul ternyata Kak. di situ artinya kembali lagi memang sebenarnya doa restu ibu ya atau orang tua yang akan berperan penting atau berperan besar dalam kesuksesan kita ya sebagai anak. Mohon maaf Nurul, ibu dan bapak sekarang masih ada ya? Masih Kak, alhamdulillah. Oh, alhamdulillah. Jadi memang sampai sekarang masih terus full support ya dari orang tua untuk karirnya Nurul. Betul Baik, betul Nurul, Kak. kehidupan Ibu sendiri kan Nurul ini menjadi mahasiswa berprestasi di UNM, bukan hanya untuk UNM ya, bahkan sudah sampai luar negeri berprestasi. Tanggapan orang tua itu gimana nih menurut orang tua Nurul? Mereka bilang apa begitu ke Nurul? Nah, baik Kak, kalau misalnya dari orang tua tersendiri itu alhamdulillah, nah ini juga salah satu hal yang paling saya syukuri karena orang tua saya itu bahkan sampai kayak ke keluarga, kayak ke nenek saya itu betul-betul mensupport kalau saya ini punya suatu pencapaian. Seperti misalnya waktu SD itu saya lomba kayak dai cilik gitu loh Kak, lomba dai cilik. Nah, waktu itu sampai ke nenek-nenek saya itu datang nonton saya waktu itu. Jadi emang benar-benar dapat dukungan keluarga yang baik. Dan yang terakhir ini waktu Filmapres kan ada tahap wawancara akhir, diwawancara langsung oleh para wakil rektor dan rektor. Nah, karena alhamdulillah juga waktu itu orang tua saya sampai ke adik-adik saya itu ikut Kak ke Makassar waktu itu untuk support saya di Filmapres ini dan alhamdulillah waktu itu saya bilang nggak usah apalagi ini kan saingannya berat gitu loh. Nanti saya nggak juara malu gitu loh kalau ditanya gimana hasilnya tapi alhamdulillah waktu itu mungkin juga karena orang tua saya benar-benar support jadi sampai diantar pula ke Makassar mereka tinggal juga di kos saya jadi alhamdulillah waktu itu mungkin karena saya juga semangat-semangatnya dan happy karena dukungan tersebut, sehingga bisa mencapai hasil tersebut. Karena kembali lagi ya Kak, tergantung dari mood kita juga bagaimana caranya untuk bisa menampilkan yang terbaik, apalagi ketika kita untuk presentasi. Namun yang perlu saya tekankan di sini itu sih Kak, bukan berarti mungkin di luar sana ada teman-teman yang tidak mendapatkan dukungan keluarga dari saya, dukungan keluarga seperti saya. Nah, tapi kalau saya melihat hal seperti itu, mungkin dukungan keluarga itu memang penting, sangat penting, karena saya benar-benar merasakan hal tersebut. Namun jangan berkecil hati.
kalau misalnya teman-teman di luar sana tidak mendapatkan salah satu dukungan, yaitu misalnya dukungan keluarga. Karena kembali lagi yang saya lihat, yang saya katakan di awal, lihatlah sebuah situasi itu sebagai peluang, bukan sebagai hambatan. Mungkin teman-teman hambatannya itu di sini, di dukungan ini, jadi jangan pernah menyerah, jangan pernah berhenti, karena kita belum sampai ke tahap akhir, karena berhenti itu adalah bagian akhir, sedangkan kita belum sampai ke tahap akhir. Itu sih Kak dari saya. Baik. Luar biasa Nurul, ceritanya, saya jadi ikut terinspirasi. Amin. Mungkin Nurul belum tahu, saya juga sebenarnya kita satu, saya dari alma maternya UNM juga, saya alumni UNM juga. Jadi Wow, sama seperti yang Nurul cerita tadi, ya saya 2009, udah tua ya. hormat senior. Tadi sebenarnya kalau dibilang, oke, Nurul bilang tadi awalnya tidak kepikiran masuk jadi psikolog, ya sama. Saya juga sebenarnya saya alumni pendidikan bahasa Indonesia di UNM. Saya juga pertama nggak FBS berpikiran ya masuk Kak. situ, tapi sama, hampir sama ceritanya Nurul. Orang tua sarankan daftar di sini saja, daftar di sini, coba aja, coba. Kita ikuti orang tua dan alhamdulillah masuk kan, selesai juga. Jadi memang kembali lagi, saya sangat setuju dengan Nurul bahwa support keluarga itu menjadi hal utama sebenarnya dalam karir seseorang. Tanpa support keluarga, meskipun sebenarnya seseorang itu sukses, tapi tanpa dukungan keluarga itu akan terasa sangat hambar ya Nurul ya. Betul Kak. Bahkan tidak ada artinya ya tanpa ada yang dukungan keluarga terdekat kita. Baik Betul Nurul, Kak. oh ya, untuk Tribuners yang saat ini menyaksikan di channel Tribun Timur, Tribun Timur Berita Online Makassar, bisa melayangkan pertanyaan. Silakan ketik pertanyaan Anda untuk Nurul. Mungkin mau tanya, Kak, bagaimana nih caranya supaya berprestasi? Kak, bagaimana nih caranya supaya saya bisa lolos masuk UNM begitu? Apalagi kan sekarang nanti UNM masih penerimaan mahasiswa baru ya, sudah ada yang masuk tapi masih ada jalur lain. Mungkin Kak, saat Diri Kak. ya bisa masuk UNM, dan silahkan ketik pertanyaan Anda, atau juga bisa nanti temu langsung deh Nurul di kampus. Baik, Nurul, tidak terasa ya kita ngobrol kita sudah hampir setengah jam lebih. Saya mau tanya lagi nih Nurul. Nurul tadi sempat bilang soal lingkungan. Saya kembali lagi ya ke soal lingkungan. Kebiasaan Nurul terbawa dari lingkungan. Boleh tahu Nurul ini hidup di lingkungan seperti apa sih? Dan membuat Nurul jadi terbiasa dengan aktivitasnya yang bergerak di bidang lingkungan seperti tadi mencintai lingkungan, pemerhati apa soal sampah-sampah ya. Itu Nurul di masa kecilnya itu lingkungannya seperti apa sih dan hidup seperti apa di kampung halamannya? Baik Kak. Kalau perihal tentang kondisi lingkungan yang ada di rumah saya itu sama sih Kak. Ada banyak sampah, banyak plastik, seperti itu. Nah, tapi orang tua saya itu sejak awal memang menekankan, apalagi papa, yang kayak berusaha untuk mengajarkan untuk jangan buang sampah di kayak lapangan ya, jangan buang sampah di mana ya, tapi buang sampah itu ya pada tempatnya, di tempat sampah. Jadi karena saya ingat, oh pesan papa itu seperti ini, buang sampah memang di tempatnya. Nah, dari kecil emang alhamdulillah sudah terbiasa sih Kak dengan itu. Dan alhamdulillah sejak saat ini kalaupun kalau saya tidak dapat tempat sampah ya saya simpan di tas sih Kak juga. Nah, itu tadi karena kalau misalnya dari latar belakang lingkungan, seperti yang saya jelaskan di waktu saya kecil itu, Kak, selain karena bawa tumbler itu bukan karena suruhan sih, tapi karena emang dari diri saya yang kayak saya tahu saya nggak bisa minum air galon yang kayak di kantin gitu loh, yang air galon. Saya bisanya cuma minum air yang dimasak dari rumah gitu. Jadi saya kemana-mana selalu bawa tumbler gitu loh. Nah, Sampai sekarang Nurul ya masih begitu ya, ya harus Kak, bawa masak ya. ya Kak, alhamdulillah. Dan itu karena kan mungkin karena tumbler saya juga imut-imut waktu saya kecil, jadi teman-teman juga tanya, ih belinya di mana gitu loh. Saya bilang, oh di sini, di sini. Jadi karena kebiasaan bawa tumbler itu yang akhirnya juga loh Kak yang ngantar saya ke New Zealand waktu itu. Nah, selain itu, karena saya ini waktu kecil itu sering banget ditinggal sama orang tua, dalam artian ditinggal kerja gitu loh kan. Jadi saya kalau di rumah itu sendiri. Jadi mama itu selalu menyiapkan semacam lunchbox bekal gitu loh untuk saya di sekolah karena
karena nggak mungkin kan kalau siapa yang mau masakin di rumah waktu kecil. Jadi saya benar-benar selalu bawa lunchbox untuk makan siang dan sarapan pagi misalnya kalaupun kita mau cemil-cemil gitu. Jadi itu sih Kak kalau dari lingkungan. Jadi emang terbiasa lahir dengan kebiasaan untuk go green gitu loh Kak, tanpa disadari. Padahal itu betul-betul nggak kayak disuruh bahwa ini ya berdasarkan dari paksaan, tidak sih Kak, tapi memang lahir dari keinginan diri sendiri dan karena kebutuhan. Dan itu sudah menjadi kebiasaan sampai sekarang ya dari Nur. Ya Kak, alhamdulillah. Jadi tidak susah lagi ya ketika harus dipaksa harus bawa ini. Nur sudah terbiasa dari Iya kecil. Kak, dan sekarang maksudnya akhir-akhir ini sejak SMP saya baru sadar, oh ternyata ini membantu ya dalam pengurangan sampah plastik gitu loh. Dan bahkan sampai kuliah, kemarin itu kan sempat kuliah di kampus juga. Saya itu kan ngekos ya Kak, jadi saya masak nasi di rumah sendiri, maksudnya di kos sendiri, terus nasinya saya kasih di lunchbox, nah lauknya itu beli di kampus gitu loh untuk makan. Nah ini juga sih Kak yang penting, karena selain kita menghemat uang jajan, kita tahu juga sehatnya di mana gitu loh Kak. Dan yang paling penting juga yang paling ini ternyata bisa membantu untuk mengatasi permasalahan lingkungan. Walaupun mungkin hanya dari kita, dari diri kita sendiri. Mungkin ada yang bilang kayak gak juga sih bermanfaat untuk lingkungan kan cuman kamu. Sedangkan orang yang pakai plastik misalnya yang bisa keluarin sampah itu kan ada berapa, tapi ya itu lagi sih Kak, karena kita harus mulai dari diri kita sendiri dulu. Kalau bukan dari diri kita, siapa lagi yang akan mau memulai? Nah, selain itu, kalau insya Allah ini kita jalankan secara baik, memiliki manfaat, orang-orang di sekitar juga pasti bakal ikut. Seperti gerakan botolisasi kurangi sampah plastik saya itu bukan yang saya canangkan, ayo ya bawa botol ya, karena saya mau ini loh, saya mau event, mau lomba, tapi saya bawa itu akhirnya teman-teman lihat, terus kata teman-teman bilang gini, jadi bagus ya bawa tumbler gitu karena satu hari saja kita bisa habis kayak 3.000 uang untuk beli air. Coba kalau kita bawa sendiri itu kan kayak 3.000 kali sebulan itu bisa dapat berapa gitu loh kita kurangin. Dan secara tidak langsung kalau sampah juga misalnya kita beli 4 gelas 4 gelas gitu kan per hari. Nah, ini kalau kita kali misalnya 1.000 orang, nah ada berapa banyak sampah yang bisa diatasi. Jadi kembali untuk mulai dari diri dan jika hal itu akan menuai manfaat, insya Allah orang lain juga bakal ngikut. Itu sih Kak kalau dari saya. Kalau kita bilang sih istilahnya kampanye ya, kita mau mulai Yes. kita yang memulai terserah orang yang mau ikut silahkan, tapi kita paling tidak kita sudah memberi contoh yang baik bagi masyarakat. Nurul, ada satu pertanyaan menarik ini dari pemirsa kita. Kak, cara manajemen waktu bagaimana Kak? Soalnya saya selalu keteteran dalam manajemen waktu. Ini pertanyaan yang bagus. Nurul mungkin di tengah kesibukannya sebagai tadi berbagai prestasinya, duta lingkungan juga, dan apalagi akademiknya, bagaimana manajemen waktu yang baik Nurul agar semua bisa jalan dengan baik dan menghasilkan prestasi bagi kita. Baik Kak, kalau manajemen waktu, how to manage, ini versi saya ya, versi saya, tapi karena cara manajemen waktu itu berbeda-beda dengan setiap orang, tergantung dari kesukaan mereka seperti apa dan mengaturnya seperti apa. Tapi kalau versi saya itu seperti tadi, yaitu saya catat semuanya, saya buat to-do list, saya buat daftar, misalnya hari ini apa yang saya ingin lakukan, gitu kan, jam gini saya harus gini, dan saya benar-benar harus konsisten dengan itu, betul-betul taat dengan hal itu. Sebenarnya eh, cara memanajemen waktu ini sebenarnya itu dari mama sih Kak, karena waktu itu mama saat ini profesinya sebagai guru, nah yang dimana beliau itu menghabiskan banyak waktunya di sekolah, jadi waktu itu mamaku sendiri itu bikin kayak daftar yang ditempel di pintu kamarku, jadi itu isinya tuh kayak aku dari pergi sekolah sampai pulang, maksudnya sampai mama kembali lagi ke rumah itu aku harus ngapain aja seperti kayak les itu betul-betul diatur waktunya di sana, jam makan. Nah, karena mungkin terbiasa dari kecil seperti itu, akhirnya saya terapkan juga hal yang demikian. Saya catat hari ini harus ngapain aja, ada tugas apa aja, dan ada deadline apa aja, termasuk di event.
Oh, misalnya kayak sekarang ini kan lagi marak-maraknya juga pendaftaran kampus Merdeka. Terus kemarin juga itu sempat masih banyaknya wawancara mawapres gitu kan. Jadi saya harus betul-betul atur kapan saya bisa untuk fokus ke wawancara ini dan kapan saya harus bisa fokus ke eh, daftar MBKM ini. Jadi itu harus sejalan keduanya. Nah, kalau teknik dari saya itu ya tadi buat to-do list, kita harus catat semua apa-apa yang ingin kita rencanakan, termasuk mimpi. Nah, dari sini setelah kita tahu, akhirnya itu tuh kayak bikin kita jadi pribadi yang lebih terstruktur gitu loh, dan juga bisa tepat waktu istilahnya untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Itu sih Kak dari saya. Jadi membuat daftar apa yang akan kamu lakukan di setiap harinya dan apa deadline, kapan batas waktunya, dan apa yang akan kamu capai ke depannya. Itu bisa kita lakukan per hari, per bulan misalnya. Dan saya benar-benar konsisten dengan hal itu dan itu worth it sih Kak untuk saya betul-betul membantu untuk memanage waktu saya. Terima kasih Kak. Baik, itu jawaban dari Nurul bagaimana bagaimana membuat manajemen waktu yang baik dari yang tadi yang bertanya di YouTube. Terima kasih pertanyaannya dan semoga jawabannya dapat menginspirasi ya. Nurul, terakhir Nurul sebelum kita akhiri bincang kampus hari ini, closing statement dan juga mungkin apa ya pesan harapan untuk mahasiswa-mahasiswa di luar sana khususnya mahasiswa UNM itu sendiri ya. Bagaimana supaya dapat sukses ke depannya, paling tidak dapat menjadi mawapres juga ya seperti Nurul mau bisa muncul nurul-nurul yang lain di kampus. Ada mungkin pesan, harapan, dan sekaligus closing statement-nya Nurul. Baik, kalau closing statement dari saya, sebenarnya saya sudah sampaikan. Jadi, kalau misalnya closing statement itu, teman-teman kembali lagi, mulai untuk bermimpi dan bangun untuk mewujudkan mimpi tersebut. Jangan lupa untuk berprestasi, karena prestasi bisa menjadi investasi. Sikap dari saya. Baik, keren sekali ya. Jangan lupa bermimpi, tapi bangunlah untuk mewujudkan mimpi itu. Jangan lupa berprestasi karena investasi akan jadi investasi. Keren sekali Nurul. Mantap, terima kasih banyak Nurul. Waktunya hari ini sudah bergabung dengan Tribun Timur di Bincang Kampus. Semoga apa yang disampaikan ya Tribuners, khususnya mahasiswa-mahasiswa atau calon mahasiswa yang lagi menyaksikan Bincang Kampus kita hari ini dapat terinspirasi dan bisa berprestasi juga seperti Nurul, bisa jalan-jalan ke luar negeri tentunya dan sebagainya. Baik, terima kasih banyak Nurul, semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan di tema yang berbeda. Terima Baik, kasih Kak Tribuners, juga sekian sudah bincang kampus hari ini. mengundang. Sekian bincang kampus hari ini dengan mahasiswa berprestasi kita. Jangan lupa setiap hari Jumat pukul 15 atau pukul 3 sore kita akan ada program live bincang kampus dengan tamu-tamu kita atau narasumber-narasumber berbeda dari berbagai perguruan tinggi di Makassar, Sulawesi Selatan, atau bahkan di Indonesia. Jadi tetap pantau channel Tribun Timur dan fanpage Tribun Timur Berita Online Makassar. Baiklah, saya Pak Rizal, saya mundur diri. Kembali mengingatkan untuk tetap menjaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan dan imbauan pemerintah, selalu pakai masker, rajin mencuci tangan, menjaga jarak agar kita terhindar dari virus COVID-19. Semoga pandemi ini segera berakhir, kita berdoa bersama. Amin ya rabbal alamin. Saya Pak Rizal, saya mundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore.